Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini saya akan bahas mengenai kekuatan pikiran nggih dulur, cara melatihnya dan juga manfaat yang didapatkannya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Yang dimaksud dengan kekuatan pikiran itu adalah kemampuan untuk menarik sebuah energi positif maupun energi negatif. Yang namanya kekuatan pikiran berarti menggunakan pikiran atau berpikir. Dan namanya melatih itu artinya membiasakan. Jadi dulur, video ini tidak mengajarkan kepada Anda untuk menjadi orang yang sakti sesuai ekspektasi yang bisa menyulap apa saja sesuai dengan pikiran dan kehendak hati Anda, tapi lebih menyelami kejiwa Anda dengan cara sederhana dan logika. Kaulo mung sadermo, mubah musik kersaning yang sukmo. Lakukan yang kita bisa, setelahnya serahkan pada Tuhan. Baik dulur, cara sederhana untuk melatih atau mengasah kekuatan pikiran yang pertama adalah dengan cara membaca. Tidak dipungkiri dulur, membaca adalah jendela dunia. Zaman sekarang orang menyerap ilmu itu lebih mudah daripada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu belum ada sekolah, nenek-nenek kita atau kakek-kakek kita itu belajarnya dari mengamati dulur, mengamati berkali-kali bahkan bertahun-tahun, kemudian barulah mereka bisa mengambil pelajarannya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara mendengarkan. Dulur, pikiran Anda itu tercipta dari apa yang Anda dengar. Jika yang Anda dengar itu sesuatu yang baik, maka yang akan masuk ke dalam pikiran Anda itu juga sesuatu hal yang baik. Sebaliknya, jika Anda lebih condong suka mendengarkan sesuatu yang tidak baik, maka pikiran pun akan ikut menjadi tidak baik. Itulah sebabnya kita disarankan untuk mendengarkan sesuatu yang baik-baik supaya bisa menjadi afirmasi yang baik bagi kita dan ucapan yang keluar dari kita juga hal yang baik-baik. Yang ketiga dengan cara cobalah Anda pergi ke tempat yang ramai di mana di situ Anda memandangi semuanya. Kemudian pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar dalam keadaan yang hening, tidak ada suara apapun yang mengganggu. Coba tarik nafas, tenangkan pikiran, dan rilekskan diri. Kemudian coba Anda ingat, apa saja yang Anda lihat di suatu keramaian tersebut. Mungkin objeknya adalah orang, atau bangunan, atau benda. Kemudian ingat-ingat satu objek tersebut secara detail. Ada apa saja, misalkan seseorang yang Anda lihat memakai baju warna apa, kemudian membawa apa, kemudian aksesoris yang melekat pada tubuhnya apa. Nah, ini membantu Anda untuk menajamkan pikiran dulur. Mungkin jika pertama kali Anda akan pusing ya, karena tidak mampu untuk mengingatnya secara detail. Tapi jika sering dilatih, maka ketajaman fokus pikiran Anda akan membangkitkan kekuatan pikiran Anda. Lalu yang keempat, libatkan panca indera Anda. Mengikat dengan panca indera Anda itu juga akan meningkatkan ketajaman pikiran Anda. Kemudian yang kelima, ini sangat sepele dan bisa Anda lakukan setiap pagi, yaitu dengan cara didi atau berjemur di bawah terik matahari pagi hari. Dimana ternyata selain baik untuk tulang ya, walaupun tidak berhubungan dengan pikiran, tapi ternyata bisa membuat aliran darah mengalir dengan baik dan juga merefreshkan otak. Nah, dengan merefreshkan otak, ini akan membuat daya pikiran Anda lebih tajam dan juga lebih mudah menyerap apa yang Anda pelajari. Dan yang terakhir adalah dengan cara meditasi, yaitu melatih pikiran supaya tenang dan fokus. Mungkin bagi Anda yang alergi dengan yang namanya meditasi, bisa Anda lakukan dengan duduk berdiam, mengosongkan pikiran, fokus pada ketenangan jiwa. Namun demikian dulur sesepuh dahulu melakukannya juga dengan tirakat, di mana tirakat juga mampu untuk menajamkan pikiran dan membangkitkan kekuatan pikiran. Nah dulur, dari cara sederhana yang bisa Anda lakukan itu ternyata ada manfaatnya di balik mengasah kekuatan pikiran. Di antaranya yang pertama, bisa lebih mudah mengatur energi pikiran Anda sendiri.
Sudah pasti daya pikiran menjadi tajam dan daya ingat menjadi lebih baik. Kemudian dapat mengarahkan kita ke perubahan yang lebih positif, dan jangka panjangnya ini bisa untuk mensejahterakan emosional dan fisik kita. Jadi tidak gampang panik. Ketika menghadapi apapun terlihat tenang, tapi otak langsung merespon dengan baik. Manfaat berikutnya adalah terhindar dari yang namanya penyakit Alzheimer, atau kalau zaman dahulu itu namanya pikun gitu lur. Dimana pikun itu biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah berlanjut usia, tapi kalau zaman sekarang tidak dulur. Semua penyakit orang tua ya itu sudah diderita oleh yang muda-muda. Nah, dengan menghindari hal itu bisa dilakukan dengan melatih kekuatan pikiran. Kemudian selanjutnya bisa untuk membaca pikiran orang lain. Kenapa? Karena Anda terbiasa fokus pada objek secara detail. Ketika seseorang memperlihatkan ekspresinya, Anda akan tahu seperti apa kurang lebih pikiran orang tersebut. Hanya dilihat dari bagaimana ekspresinya dan juga sorot matanya. Itu tadi gitu lur. Karena seringnya Anda melatih kekuatan pikiran. Kemudian ini yang lebih lanjut nggih. Apa yang Anda ucapkan maupun apa yang Anda pikirkan ini bisa menjadi kenyataan. Kenapa demikian? Karena apa yang menjadi ucapan dan pikiran Anda ini seperti perintah untuk semesta. Jika Anda sudah bisa mengaplikasikan ini gitu lur, pesan saya, ojo dadi wong sing bisa lan rumangsa pinter, ning dadi wong sing bisa lan pinter rumangsa. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.